Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita di Masjid Kuba. Alhamdulillah, kita nanti akan sedikit berkeliling di Masjid Kuba, dan insya Allah nanti saya akan sedikit beri wawasan saya tentang Masjid Kuba. Jadi masjidnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan berjalan dulu ke sana. Insya Allah nanti sambil berjalan akan saya jelaskan apa itu Masjid Kuba dan apa fadilah-fadilah yang akan diberikan oleh Allah saat kita berada di Masjid Kuba, insya Allah. Baik teman-teman, kita sedang berjalan menuju ke Masjid Kuba. Jadi sedikit tambahan informasi atau sedikit tambahan wawasan buat teman-teman. Sebenarnya Masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW saat beliau hijrah ke Madinah. Dan alhamdulillah pada saat itu masjid ini dibangun untuk tempat beristirahat beliau dikala telah menempuh jarak yang cukup jauh dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Jadi teman-teman, Masjid Kuba ini dulunya dijadikan tempat istirahat oleh Rasulullah selama 5 hari sebelum beliau berangkat lagi meneruskan perjalanan beliau hijrah ke Madinah. Dan Masjid Kuba ini juga memiliki satu keistimewaan, yaitu apabila kita beranjak dari rumah untuk menuju Mekah untuk melaksanakan umroh, maka barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ini, sungguhnya dia telah memperoleh pahala 1 kali umroh. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jadi teman-teman, dulu riwayatnya Masjid Kuba ini masjid yang didirikan oleh Rasulullah, yang sebenarnya awalnya adalah Rasulullah diberi tumpangan atau diberi tempat oleh masyarakat di Kuba dulunya. Tetapi saking banyaknya kaum muslimin yang ingin memberikan tempat dan ingin sekali membantu oleh Rasulullah, tapi dengan keadilan beliau, kebijakan beliau tidak memilih salah satu daripada mereka. Tetapi Rasulullah diriwayatkan melepas kendaraannya, atau yang dulu yang dipakai Rasulullah adalah seekor unta. Lalu beliau membiarkan unta itu berjalan hingga unta itu duduk. Di mana unta itu duduk, maka disitulah Rasulullah mendirikan Masjid Kuba ini. Dan alhamdulillah sekarang seperti inilah isi di dalam Masjid Kuba. Baik teman-teman, sedikit tambahan lagi bahwa sesungguhnya Masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sebelum adanya Masjid Nabawi, itu baginda Rasulullah sudah mendirikan Masjid Kuba ini. Dan karena itulah Masjid Kuba ini mendapatkan salah satu keistimewaan dari baginda Rasulullah dan
Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita mau temu dengan teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Antum mau jamaah ini ya? Ya, Alhamdulillah. Ini yang setiap hari saya kasih tahu ke teman-teman, Ustadz Husain tahu Husain yang di kamar sebelah teman-teman. Ini orangnya. Alhamdulillah. Mau berapa lama nanti di sini? insya Allah hari Jumat sudah besok ke Mekah. Mekah ya, insya Allah nanti ya. Bisa Sekarang bareng. lagi city tour pertama Madinah. Dan Dan city tour pertamanya yang ini di Masjid Kuba. di Kuba, lalu nanti lanjut ke Langsung lanjut ke Kebun Kurma. Kebun Kurma, Kebun Kurma lanjut ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Insya Allah semoga semua dilancarkan semua Ustaz ya. Amin amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah berkunjung ke Masjid Kuba dan tadi alhamdulillah tadi diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan 2 sholat rakaat duha di dalamnya. Insyaallah semoga Allah menerimanya dan semoga Allah memberi ganjaran untuk saya dan para jamaah yang sholat di dalam tadi. Jadi ini insyaallah saya akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Uhud yang tempat dari para syuhada Uhud yang dulu berperang melawan kaum Quraisy bersama Rasulullah SAW. Jadi nanti saya akan jelaskan juga riwayat dan sejarah tentang Gunung Uhud di lokasinya langsung, insya Allah. Mabrur umrohnya, zaki nurul akbarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Uhud teman-teman. Jadi tempatnya di sana itu adalah Jabal Uhud. Jadi di sini teman-teman Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya Gunung Uhud ini dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Jadi untuk sejarahnya juga bahwasanya dalam riwayat Gunung Uhud ini nantinya insya Allah adalah salah satu dari gunung-gunung dunia yang akan diangkat oleh Allah menuju ke surga. Jadi sungguh luar biasa keistimewaan dari Jabal Uhud ini. Dan di sisi lain juga pernah ada peristiwa yang sangat memilukan untuk umat muslim. Nah, jadi teman-teman, di Jabal Uhud ini dulu pernah ada terjadi peperangan, yaitu perang Uhud yang sering kita dengar, yaitu perang yang dialami oleh kaum muslimin. Namun kaum muslim kala itu kalah oleh kaum Quraisy dari Mekah. Jadi dulunya ada banyak sekali syuhada Uhud yang meninggal di sini karena tim pemanah dari kaum muslimin kala itu tidak mendengarkan arahan dari Rasulullah SAW. Jadi dulunya di situ, nah di gunung ini, di bukit ini, itu adalah para pejuang pemanah dan mereka belum selesai untuk berperang, akan tetapi mereka sudah turun untuk berebutan harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, karena itulah lalu dari balik bukit ini dulu kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kala itu masih belum masuk Islam, dia mengelilingi bukit ini lalu mengepung ke daerah sini untuk memberantas kaum muslimin yang kala itu
sudah terperangkap oleh jebakan dari kaum Quraisy Mekah. Dan di sana lalu Rasulullah dan para sahabat berlarian ke atas sana yang disebut Jabal Uhud itu. Dan di situ juga diriwayatkan bahwa rahang dan gigi Rasulullah patah. Nah, itu sangat kekalahan yang sangat telak dari kaum muslimin di kala itu. Dan di sini, di sana itu ada kuburan dari para syuhada Uhud, dan salah satunya ada paman Nabi baginda Rasulullah SAW, yaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Dan beliau nantinya telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para syuhada yang meninggal di dunia. Semoga beliau ditempatkan di sisinya dan mendapatkan tempat yang layak nantinya di surga. Dan sedikit tambahan informasi, dulu tahun 2013 pernah ada banjir di kawasan Uhud ini, dan salah satu dari jenazah syuhada, yaitu Sayyidina Hamzah, itu terbongkar. Dan teman-teman bisa lihat videonya, itu ada di YouTube juga. Masya Allah, tabarakallah. Dan saat itu orang yang menemukan jasadnya itu melihat jasad itu Sayyidina Hamzah karena ada bekas luka bedah di bagian dadanya. Dan itu Masya Allah, tabarakallah, itu masih mengeluarkan darah yang segar seperti dulunya mereka masih dalam kondisi berperang. Dan sedikit tambahan lagi, bahwasanya para syuhada itu kalau mereka meninggal dunia itu tidak dimandikan, akan tetapi mereka dikuburkan langsung dengan baju perang mereka. Dan karena itulah dulu orang yang menemukan jasad Hamzah itu melihat bekas belahan dadanya yang dulu riwayatnya itu pernah dibelah oleh Hindun. Hindun itu dulunya masih kafir, yaitu istri dari Abu Sofyan, yang mana setelah itu mereka masuk Islam juga. Dan Rasulullah pernah mengatakan juga, lihatlah mereka orang yang pernah saling membunuh dan mereka juga nantinya akan masuk surga. Nah, siapa yang dikatakan itu? Rasulullah mengatakan itu untuk Hindun dan Hamzah. Akan tetapi sebenarnya bukan Hindun yang membunuh, akan tetapi dia memberi perintah oleh Wahsy, yaitu budak yang kala itu sangat pandai untuk menombak. Nah, jadi kematian Hamzah itu mati karena ditombak oleh Wahsy. Sini teman-teman. Jadi Wahsy itu orang kulit hitam seperti Bilal. Karena itulah setelah dia dapat membunuh Hamzah, dia dimerdekakan oleh Hindun dan diberi sedikit hadiah dari Hindun. Dalam riwayat juga, Hindun itu setelah dia membelah badan dari Sayyidina Hamzah, dia menggigit jantung dari Sayyidina Hamzah. Akan tetapi qadarullah, Hindun tidak sempat untuk menelannya, karena bahwasanya Rasulullah pernah bersabda juga, apabila Hindun menelan dari anggota badan Hamzah, maka haram api neraka untuk menyentuhnya. Tetapi qadarullah, Allah lebih tahu rencananya, Allah lebih tahu apa yang dia perbuat. Hindun tidak jadi menelannya, hanya menggigit dan mengoyak dari jantung Sayyidina Hamzah. Di dalam dia daun. Nah, ini kupon ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadiq Habibi. Kayf al-hal? Bagus, bagus. Bagus, bagus. Masya Allah. Jackpot untuk melaksanakan umroh ke kota Mekah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di hotel lagi. Tadi dari dua tempat di Masjid Kuba sama Jabal Uhud. Alhamdulillah Ustaz ya. Gimana Ustaz? Alhamdulillah perjalanan kita lancar dan tidak ada agak panas sedikit. Ya. Karena sekarang musim panas. Iya. Ya alhamdulillah semua diberi kelancaran sama Tuhan ya. Tidak lancar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, cukup untuk video kali ini. Doa saya buat teman-teman semoga semuanya dilancarkan urusannya, semoga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dipanggil ke dua kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.